bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran IPA. Ketua kelasnya hadir nggak ya hari ini? Pak Pebi ada nggak Pak Pebi? Pebi ada nggak Pebi? Nggak ada ya? Ya udah deh sama Aib, coba tolong Aib disiapkan ya teman-temannya untuk belajar. Baik Bu, bersiap teman-teman. Mari kita belajar untuk hari ini dengan Bu Asri di pelajaran IPA. Untuk memulai, mari kita bacakan doa terlebih dahulu dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya baik, terima kasih ya Aib sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semua? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah ya, sehat-sehat ya semuanya. Baik, sekarang Ibu akan absen dulu ya, mempresensi siapa sih yang hadir. Ada yang nggak masuk? Hadir semua. Hadir semua, baik ya. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kalor dan perpindahan. Tapi sebelumnya Ibu akan bertanya kembali dengan materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang suhu ya. Nah, kira-kira apa sih suhu itu? Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Boleh, Nur, silahkan. Suhu itu derajat panas atau dingin ya, Bu ya? Ya, betul sekali ya. Seperti kemarin kita udah belajar, suhu itu adalah derajat panas atau dingin dari benda ya. Nah, cara ngukurnya gimana ya? Pakai alat kan pastinya. Nah, pakai alat apa? Ada yang tahu? Pakai termometer, Bu. Termometer ya, bagus ya. Nah, terima kasih ya Jenab sudah menjawab. Nah, kira-kira gimana sih cara kerja termometer itu? Termometer itu bekerja ketika tandon dikenai ke benda panas, maka zat cair dalam termometer itu akan naik, Bu. Oh iya, betul ya. Jadi tandon itu yang di bawah ya, yang kalau misalnya di lab kita itu yang warnanya merah. Nah, kalau kita kena panas, si zat cair dalamnya itu akan ikut naik ya. Betul. Terima kasih ya Aib sudah menjawab. Ya, nah kira-kira kenapa sih zat cair dalam tandonnya itu bisa naik? Saya Bu. Ya, gimana coba Haya? Itu zat cairnya bisa naik karena kan bendanya panas ya Bu. Betul. Jadi itu ada kalornya. Jadi Oh, ada kalor. Iya. Wah, Haya hebat ya, udah tahu ada istilah kalor nih. Coba yang lain tahu nggak apa itu kalor? Belum tahu, Bu. Belum tahu Bu. Belum tahu. Baik ya, berarti itu tandanya kita harus belajar ya. Nah, kalor ini sering banget kita temui sebenarnya. Bukan sering lagi, malah selalu kita temui. Nah, misalnya kalau kita lagi camping ya. Ya, kalau kita lagi camping, kita suka api unggun kan. Nah, ini kan kita melingkar di api unggun ini. Nah, kemudian kita ngerasa panas kan. Nah, itu juga kalor. Kemudian selain itu misalnya nih, masak nih. Ini masaknya canggih ya. Ini enggak lah di rumah kita mah ya. Nih, misalnya kita sering masak mie. Masak mie juga kan kenapa bisa matang mie-nya? Nah, itu karena ada kalor juga ya. Nah, jadi dengan belajar dengan pembelajaran hari ini kita tuh bisa tahu apa sih kalor itu dan apa sih manfaatnya gitu ya. Dan gimana sih caranya kalor itu yang dari api ini kok bisa gitu ya panas sampai ke mie-nya, atau misalnya tadi ketika di api unggun kok bisa gitu ya kita bisa ngerasa panasnya, itu gimana sih pindahnya ya. Jadi pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang kalor dan perpindahannya. Nah, ini yang nanti ya kita harus bisa ya. Nanti Ibu akan demonstrasi, kemudian kalian diskusi. Nah, dengan demonstrasi yang Ibu lakukan, kemudian kalian diskusi, nanti kalian bisa paham konsep kalor itu apa, kemudian pindahnya tuh kayak gimana ya dengan tepat. Kemudian juga nanti juga kalian diskusi, nanti Ibu akan sajikan sebuah masalah ya biar kita tuh jadi terbiasa gitu ya memecahkan masalah. Nah, ini kita bisa coba gimana sih penerapan konsep konveksi pada pemasangan pemanas gitu ya dengan tepat. Kemudian kita juga bisa mendesain gimana nih nanti harus masang
AC atau misalnya pemanas ruangan itu dengan tepat ya. Jadi itu pembelajaran hari ini. Nah, di pembelajaran kali ini nanti Ibu akan menilai kalian ya dari segi unjuk kerja ya, kinerja kalian ketika diskusi, kemudian juga dari sikap kalian ya. Sudah siap dengan pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Siap ya, harus siap dong ya. Nah, kita lihat ya, ini Ibu kemarin habis kontakan nih sama teman kalian yang baru pindah ke Korea Selatan ya. Nah, jadi teman kita itu ya, ini orang Indonesia nih baru pindah ke Korea. Ya, kan itu negara 4 musim ya. Ada musim gugur, musim dingin, musim semi, musim panas. Nah, sebentar lagi kan musim dingin tuh di sana. Nah, teman kita itu baru beli pemanas ruangan, tapi di rumahnya tuh belum ada. Nah, cuman dia bingung harus masangnya di mana. Karena si pemanasnya tuh nggak ada buku petunjuknya. Nah, kamu kalau misalnya sebagai seorang saintis nih, kira-kira di mana ya tempat yang tepat kalau ruangannya 5x4 meter itu untuk menyimpan pemanas ruangan agar bisa menghangatkan ruangan secara efektif dan efisien ya. Coba dibaca lagi ya. Khawatir tadi ada yang belum nge, coba dibaca lagi nih permasalahan yang harus kita selesaikan. Ya, Ibu kasih waktu 30 detik. Sudah dibaca? Sudah, Bu. Sudah, baik ya. Oke, sebelum Nah, baik. Nah, coba ada yang mau menyampaikan kira-kira nyeritain tentang apa sih ini cerita itu? Narasinya tentang apa sih? Saya, Bu. Boleh, Fitri. Silahkan. Jadi ceritanya itu ada teman kita ya yang dia itu pindah ke Korea Selatan. Terus dia beli pemanas karena di sana lagi musim dingin. Tapi dia bingung kayak gitu ya. Jadi pengen tahu gimana tempat yang betul kayak gitu ya untuk masang pemanasnya itu kayak gitu, Bu. Oke, good job Fitri ya. Nah, berarti masalah yang harus kita pecahkan itu yang harus kita bantu buat teman kita pecahkan itu apa? Coba diulangi. Dede boleh, Dede? Iya, Bu. Jadi, permasalahannya itu di manakah tempat pemanas ruangan harus terpasang pada ruangan dengan ukuran 5x4 agar dapat menghangatkan ruangan secara efektif, Bu. Ya, bagus ya. Jadi itu permasalahan, ini challenge kita pembelajaran kalor dan perpindahannya ya. Gimana caranya nyimpan pemanas di ruangan 5x4 yang bisa menghangatkan secara efektif dan efisien ya. Nah, baik sebelum kita pecahkan, kita akan bagi dulu ya kelompoknya. Nih, udah bagi ke dalam 3 kelompok ya. Nanti Nur sama Aep ya kelompok 1. Terus Siap, Dede Bu. sama Jenab ya di kelompok 2. Kemudian Haya sama Fitri ya di kelompok 3. Oke, ini silahkan nih diambil dulu ketua kelompoknya, boleh nanti pilih salah satu ya di antara dua itu. Untuk ambil dulu nih LKPD, ini LKPD-nya ada problem sheet, problem solving sheet ya atau lembar pemecahan masalah sama LKPD nanti kita penyelidikan ya. Silahkan diambil ya. Baik, Bu. Baik, oke. Baik, Bu. Oke, udah semua ya, sudah dapat ya? Sudah, Bu. Sudah, Sudah. baik ya. Nah, sekarang tadi kan kita udah tahu nih masalahnya, udah disebutkan tadi sebelumnya. Silahkan ditulis dulu ya di lembar pemecahan masalahnya. Ya, silahkan Ibu kasih waktu 2 menit deh buat menulis. Ya, oke sudah menulis? Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, oke. Nah, kalau gitu dari permasalahan yang tadi sudah disampaikan sama Fitri sama Dede ya, tadi udah dibacakan ulang. Kira-kira ada nggak pertanyaan yang kalian tuh kok ini apa gitu ya, yang muncul pertanyaan yang muncul tentang masalahnya? Ada Bu, saya dari Kalau kelompok boleh, 2 Jenab, mau bertanya. boleh. Memang Ya. apa sih Bu yang dikeluarkan oleh pemanas itu? Oke, itu pertanyaan yang bagus ya. Silahkan kita keep dulu ya pertanyaannya. Apa yang dikeluarkan oleh pemanas? Ini boleh ya ditulis ya di LKPD-nya. Ya di LKPD yang pertama. Nah, kemudian sekarang coba dicari dulu di buku nih pertanyaan tadi Jenab. Silahkan cari di buku atau di internet nih. Silahkan pakai handphonenya
untuk mencari tahu apa yang dikeluarkan oleh pemanas itu. Ya, silakan cari ya. Oke, sudah ya. Nah, coba Sudah, Bu. dari pertanyaan yang tadi, ya, pertanyaan pertama, ada yang tahu jawabannya? Saya, Bu. Oke, boleh Haya. Jadi yang dikeluarkan oleh pemanas itu adalah kalor, Bu. Kalor. Wah, ini tadi Haya juga udah ngeluarin istilah kalor nih. Ini kalor juga ya. Iya. Jadi menurut buku atau yang sumber yang kamu dapat itu pemanas itu mengeluarkan kalor ya. Nah, coba pertanyaan selanjutnya apa tuh yang muncul dari kalian? Kalor itu apa ya, Bu? Nah, kalor itu apa? Nah, ini bagus harus kita cari tahu ya. Nah, baik untuk menjawab pertanyaan ini, Ibu akan mendemonstrasikan ya. Jadi silahkan perhatikan semuanya. Nah, di depan Ibu ini sudah punya ada 2 gelas ya, 2 gelas, ada 4 gelas ya, 4 gelas. Ini ada 2 gelas dulu yang harus kita fokus di kondisi 1. Kita sebut ini kondisi 1 ya. Gelas yang A kita ukur ini termometernya. Nah, coba dilihat silahkan ini berapa suhunya gelas A? 95 derajat, Bu. Ya, 95 derajat Celcius. Ditulis ya di LKPD. Kemudian yang B, coba dilihat ini berapa? 25 derajat, Bu. 25 derajat Celcius. Nah, kalau dicampurkan, nih kita simpan ya di gelas yang satu, yang besar ini. Nah, ternyata dicek suhunya. Coba dibaca berapa? Coba, Dede boleh ini? 58. 58 derajat ya. Nah, ini kondisi 1 kita udah keep dulu ya, ditulis di LKPD-nya. Gelas A 95, gelas B 25 dicampurkan ternyata suhunya itu menjadi 58 ya. Baik. Nah, sekarang kondisi 2 nih. Ini ada 2 gelas lagi kita sebut gelas C dan D. Ya, coba dilihat yang di gelas C nih termometernya berapa derajat? 25 derajat 25 derajat Celcius ya. Oke, sekarang gelas D berapa derajat? 25 derajat Celcius 25 derajat Celcius juga. Oke, sekarang campurkan 2 gelas itu. Ya, nanti campurkan, Ibu campurkan, kemudian kita cek ya termometernya berapa suhunya yang terbaca? Sama Bu, 25 derajat. Sama 25 derajat ya. Nah, dari 2 kondisi yang berbeda ya. Nah, ternyata kondisi yang pertama itu muncul yang disebut dengan kalor. Ya, sedangkan di kondisi yang kedua tidak muncul yang disebut dengan kalor. Nah, kira-kira kenapa ya bisa disebut seperti itu? Saya coba ya, Bu. Boleh, coba Hayah gimana? Jadi pada kondisi yang pertama itu kan antara gelas A dan gelas B itu berbeda suhunya. Sedangkan pada kondisi yang kedua itu antara gelas C dan D itu sama suhunya. Jadi kalau yang kondisi kedua itu tetap, sedangkan pada kondisi yang pertama itu terjadi perubahan suhu gitu, Bu. Ya, jadi Ada itu, Bu. iya bagus ya, terima kasih jawabannya. Nah, kalau gitu apa syarat munculnya suhu atau adanya kalor? Kenapa jadi munculnya suhu ya? Maksudnya jadi apa syarat munculnya kalor, anak-anak? Adanya perbedaan suhu. Adanya perbedaan suhu ya, tepat sekali ya Jenab ya. Jadi coba ada yang mau menyimpulkan kalimat Saya Bu. Oh, boleh silahkan Aib, boleh, apa itu kalor? Jadi Bu, kalor itu adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah ya Bu, sehingga bisa mencapai kondisi yang seimbang atau kesetimbangan Ibu. Iya betul ya. Jadi yang namanya kalor itu adalah energi yang akan muncul ketika adanya perbedaan suhu ya. Nah, perbedaan suhu sehingga nanti si kalor itu akan pindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Sehingga suhunya itu nanti menjadi kondisi yang setimbang ya. Seperti di kondisi 1, air yang 95 derajat dicampur dengan air yang 25 derajat digabungkan. Nah, ini akhirnya berubah suhunya ya, bergabung dan mencapai kondisi setimbang yaitu suhu 58 derajat ya. Nah, bagus ya, terima kasih Aep untuk jawabannya.
Nah, kira-kira nih ya, kan tadi kita udah lagi bahas tentang pemanas ya. Pemanas itu kan ngeluarin kalor. Kalor kita udah tahu jawabannya apa. Nah, kalor yang dikeluarkan oleh pemanas gimana sih cara nyebarnya di ruangan ya? Nah, itu pertanyaan dari Ibu. Coba ada nggak pertanyaan yang ingin kalian sampaikan? Saya, Bu. Boleh Bu Nur, boleh Nur, silahkan. Bagaimana, Bu, cara kalor untuk berpindah? Nah, bagus nih pertanyaannya. Bagaimana cara kalor berpindah? Oke, silahkan cari dulu di buku ataupun di internet silahkan. Silahkan cari dulu jawaban dari tadi ya yang disampaikan oleh Nur ataupun oleh Ibu. Coba ya dicari dulu. Udah ketemu Bu jawabannya. Oke, Fitri bagus ya. Gercep ini. Coba Fitri apa jawabannya? Kalor itu pindahnya dengan 3 cara. Yang pertama dengan konduksi, terus konveksi, sama radiasi. Ya, jadi kalor itu berpindah dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya, nah ini untuk mengetahui nih proses berpindahnya kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi, Ibu juga akan demonstrasi lagi ya, akan demonstrasi secara visual ya menggunakan video. Silahkan disimak ya. Oke, ya ini ada percobaan ya. Percobaan yang menggunakan 4 buah logam yang berbeda ya. Nah, ini dibuat beri lingkaran. Kita tonton saja dulu ya. Ini kita nyalakan spiritusnya. Nah, di ujung-ujungnya dipasang ini ya, dipasang lilin. Nih, perhatikan ya, terlihat ya lilinnya. Nanti silakan diamati lilinnya apa yang terjadi. Nah, apa yang terjadi pada lilinnya terlihat ya. Oke, cukup ya dari videonya. Coba ada yang mau menyampaikan apa nih? Coba Bu Haya, coba Haya, coba apa yang terjadi pada lilin Iya, keempat itu yang di tadi ujung di lilinnya keempat jadi logam ini? itu Bu, jadi meleleh ya Bu. Jadi Enggak. meleleh, padahal lilinnya kena api enggak? Enggak. Nah, coba kenapa bisa seperti itu? Ya, nah kita lihat nih ternyata nih, ini adalah perpindahan secara konduksi ya. Nih, coba perhatikan lagi ya. Ini di sini ada api, kemudian api ini memancarkan kalor. Nah, kemudian mengenai partikel-partikel yang di sebelahnya. Ya, lihat perhatikan partikelnya. Nih, coba partikelnya ngapain tuh dari tadi? Bergerak atau gimana geraknya? Dia hanya Bergerak atau bergetar bergetar ya, aja Bu. hanya bergetar ya. Bentar maksudnya. Gitu. Bergetar ya. Kemudian sampai, nah perhatikan lagi dari awal ya. Coba mula-mula warnanya apa Nur? Si partikelnya Biru. biru ya. Warnanya Nah, biru biru. ini kita asumsikan biru itu suhunya kecil ya, rendah atau dia dingin. Kemudian lama-lama ketika dikenai oleh kalor dari lilin, jadi berubah warna apa Nur? Warna merah, Bu. Warna merah ya. Nah, sampai ya dari yang ujung sebelah kiri sampai bergetar partikelnya hingga semuanya menjadi berwarna merah ya. Nah, silahkan coba diisi ya LKPD-nya. Ya, kira-kira kalau konduksi ini terjadinya di benda yang seperti apa? Kemudian ya gimana cara berpindahnya ya. Oke, sekarang kita ke perpindahan yang selanjutnya ya.
Oke, coba boleh ya Jenab. Ini Jenab lihat apa nih di videonya? Ada air ya, Bu? Ada air ya di wadah, kemudian di bawahnya ada penahan ya. Nah, kemudian kita All right, lihat so ini. here we have a way Nah, to jadi demonstrate convection, orang which ini you normally sedang wouldn't be able to ingin see. mengamati But nih in this case, we perpindahan have kalor this secara container, which konveksi. is half Ini filled with airnya air cool dingin. water. It would be Kemudian, wonderful if it was ice cold. That might even work better. Middle, Nanti which will be ya dia red, teteskan because that's going to air represent ya warm air, which we'll berwarna show you in merah a minute. ya di bawah seperti And ini then we're going to put two ya. Ini sections untuk of blue menandai food nanti coloring dia akan on terkena either kalor side, ya. and Di that will tengah itu, represent kemudian cool di air. samping itu ada We move the pewarna biru hot water ya. Di underneath kiri the kanan red dikasih food pewarna coloring. biru. Nah, kemudian disimpan di tengah-tengahnya. Ini ada apa nih? Ini And I will zoom in air here. panas So ya. again, the Nah, hot coba water semuanya represents the perhatikan ya uneven heating apa yang of the Earth's terjadi. surface, Nih, lihat nih kita which should dekatkan. create Nih, some muncul apa extra itu? warmth in our atmosphere there. Ada And gelembung, we're Bu. going to watch Ada this gelembungnya. red Kalau food ada gelembung coloring tanda-tanda closely. apa? If all goes well, Berarti it itu should sudah start to mulai rise. Panas Sampai airnya. itulah mulai panas ya. panas. Kalornya udah berpindah. And Nih, there lihat we nih, see, perhatikan if you look at the bottom of the eh, food coloring, we can see pewarna the merahnya ya. Ketika food muncul coloring gelembung, start to pewarna rise, merahnya which bagaimana? means our water is warm enough. Ke atas. Atas. And Bergerak so that's ke creating an area of atas low ya. pressure as the hot air Nih, lihat juga rises. yang warna birunya. And Yang as it warna birunya rises, we can gimana? already see that the blue Kalau merah ke food atas, coloring, which yang warna biru represents the kemana? cold air, is moving in Yang to merah replace the warm air Yang that is merah ke rising. atas, yang So biru it's ke moving into that area of low pressure. atas nggak? bawah. And Ke that bawah. is a good ya. representation of convection, which creates air movement. Nah, ini perpindahan kalor secara konveksi ya. Jadi ketika air yang berwarna merah ini kena kalor dari air panas yang di bawahnya, dia mulai berpindah ke atas ya. Nah, kalau dia pindah ke atas, yang di tengah kosong enggak? Kalau air yang di tengah pindah nih ke atas, kira-kira partikelnya jadi kosong enggak nih yang di tengah? Kalau pada pindah. Iya, Coba Bu. Haya, pindah Iya, nggak? Bu. Pindah. Nah, kalau Pindah, kosong Bu. berarti harus ada yang mengisi ya. Iya, Bu. Ya, nah yang mengisi siapa ya? Yang ini, yang di pinggir, Partikel yang suhunya biru ya, Bu? masih, ya partikel biru yang suhunya masih rendah. Ya, nah nanti seluruhnya akan terkena oleh kalor ya, jadi suhunya merata. Ya, nah coba diisi lagi ya di LKPD-nya, kira-kira kalau seperti itu konveksi ini akan terjadi pada zat yang seperti apa ya. Nah, ini air ya. Nah, ini silahkan nanti diisi di LKPD-nya. Kemudian juga prosesnya seperti apa ya. Oke, bisa ya? Siap, Bu. Bisa, Bu. Nah, ini secara contoh lain ya, biar Convection. lebih paham. So, we've looked at conduction, where it does fluids. Let's look at the gas particles Nah, in this ini room. misalnya di ruangan ya. They Di all have ruangan roughly the ini. same energy, which we can see because they're all moving about the same Kemudian speed. kita simpan The energy from kalor di it, and they tengah start seperti to ini. move faster. And because they're moving Artinya kan faster, pasti akan they memanaskan spread out. partikel udara di So that sekitarnya bit of ya. fluid Nih, becomes perhatikan less partikel dense. yang berwarna And merah. because it's Ya, less bulatan yang dense, berwarna merah it silahkan rises. diperhatikan. Now, Apa yang when terjadi those yang particles warna rise, they merah, can't leave Jenab? nothing behind. So the cool air or fluid moves in to replace them. Jenab. But now this cooler fluid is by the Oke, fire. coba ada yang So mau jawab these yang partikel particles merah start to kemana? gain energy. Itu tadi And ke this atas bit of ya, Bu. fluid Ke becomes atas, less ya. dense than the fluid above it, and Kemudian it yang biru rises, jadi pushing the other particles Bawah. back round. bawah. These are now Terus back by the nanti fire. So keterpanasan guess what? yang merah They're terus going to ke gain energy. They're going to get atas, even ya. hotter. They're going to become even. Oke, nah itu secara ini ya partikelnya pada perpindahan secara konveksi ya. Oke, kemudian ini yang terakhir perpindahan radiasi ya tadi. But Nih, kalau radiasi infrared. ini contohnya pada how does the heat matahari from the ya. sun Oke, coba Ibu tanya dulu. Dede ya, coba antara matahari dengan bumi jauh nggak Dede? Jauh, Bu. Jauh banget, Jauh Bu. ya, jauh banget. Nah, di antara matahari dan bumi itu ada apa? Atau nggak ada apa-apa?
Ada udara, Bu? Ya, gimana, Dek? Ada udara atau tidak? Ada, Bu. Nah, betul tidak? Coba yang lain, betul tidak? Tidak ada, Bu. Tidak ada Tidak ada ya. apa-apa, Bu. Ya, tidak ada apa-apa. Jadi antara matahari dengan bumi itu tidak ada apa-apa atau Oh disebutnya iya, apa? Bu, ya, Bu. Ruang Ruang hampa. Ya, betul ya. Nah, Get to us. kan matahari ke bumi itu memancarkan kalor ya. Kalau kita berjemur, apa yang terjadi? Panas, Jadi panas. Panas ya. Nah, padahal antara matahari dengan bumi itu ruang kosong. Nah, kenapa bisa ngerasain panas? Ini jawabannya ya. Well, Jadi it travels as matahari radiation, memancarkan infrared kalor ya. radiation, or Ya, heat disebutnya radiation. infrared So, radiasi atau ini let's panas, look radiasi more panas at juga this ya. process of heat Nah, ini transfer mereka tidak or radiation. membutuhkan We actually find that different colours partikel untuk berpindah, yaitu perpindahan secara radiasi ya. Oke, silahkan diisi ya LKPD-nya. Nah, coba diulang kembali ya. Dede, coba. Jadi gimana tuh perpindahan kalor secara konduksi itu? Kalau konduksi, perpindahan kalornya melalui zat perantara, Bu. Melalui zat perantara. Nah, disertai perpindahan zatnya nggak, Dek? Disertai nggak ya, Bu ya? Kalau tadi disertai tidak? Coba yang lain dibantu. Disertai tidak? tidak, Bu. disertai. Tidak ya. Jadi hanya gimana partikelnya tadi? Hanya bergetar saja. Bergetar saja, Bu. Ya, betul ya, betul. Nah, coba kalau misalnya konveksi itu apa? Coba Fitri. Saya aja Bu, perpindahan Oh, kalor boleh. yang disertai dengan perpindahan partikel zat. Oke, bagus ya Aep. Jadi disertai perpindahan partikel zatnya ya. Nah, kemudian yang terakhir nih, Hayah coba radiasi itu apa? Gimana? Radiasi itu perpindahan kalor yang tidak membutuhkan partikel zat sebagai perantaranya, Bu. Iya, betul ya. Benar sekali Hayah. Nah, jadi sekarang kalau dari konsep yang perpindahan yang tadi ya, jadi kira-kira gimana caranya panas dari pemanas ruangan itu bisa menyebar ke seluruh ruangan? Kira-kira menggunakan konsep yang mana? Coba Saya Bu, boleh Bu ya? Boleh. Yang mana? Dengan menggunakan konsep perpindahan kalor secara konveksi. Oke, betul ya. Kenapa? Karena udara itu kan gimana? Udara itu dia ikut bergerak ya ketika terjadi perpindahan kalornya. Oke, bagus sekali ya. Nah, oke itu saja untuk pertemuan sekarang ya. Pertemuan ini nanti kita akan lanjutkan untuk pemecahan masalah yang tadi ya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, everyone ya. Ketemu lagi di pembelajaran IPA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat ya. Kita masih punya PR untuk memecahkan masalah pemanas nih. Masih semangat? Semangat, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Makasih Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Kemarin kita udah bahas tentang kalor dan perpindahannya. Kemudian kesimpulan yang kemarin juga kan ya udah didapatkan ya untuk bisa konsep yang digunakan dalam memanaskan ruangan itu adalah konsep secara konveksi. Nah, kita sekarang harus menyelidiki penyelidikan lanjutan ya untuk memecahkan masalah itu. Nah, kira-kira ada nggak yang kemarin di rumah nanya gitu, yang apalagi nih selanjutnya ya yang harus dilakukan? Ada nggak pertanyaan yang muncul dari kalian? Saya, Bu. Boleh Hayah gimana? Jadi kemarin itu saya memikirkan kira-kira gimana ya posisi terbaik untuk meletakkan pemanas itu, Bu. Oke, bagus ya. Ya, itu jadi pertanyaan di mana gitu. Kayaknya Hayah dari kemarin ini apa di tengah, apa di mana gitu ya. Di rumahnya gitu ya.
Oke ya. Jenab, kok jadi ke Jenab ya? Ini keingetan harus Jenab ya yang jawab ini mah. Coba ada lagi nggak yang harus diselidiki nih Jenab? Ini Bu, apa namanya? Ukuran pemanas sama jumlah pemanasnya itu. Kan ruangannya 5 kali 4 meter itu besar ya Bu. Jadi Ya, betul. apakah jumlahnya udah sesuai atau belum? Iya, kan tadi dia udah beli ya, teman kita yang di Korea itu udah beli kan pemanasnya. Kira-kira dia udah sesuai belum ukurannya gitu kan? Oke, nah sekarang berarti kita harus menyelidiki itu di pertemuan ini biar nanti mudah untuk memecahkan masalahnya ya. Nah, silahkan dibuka LKPD yang keduanya ya, dibaca dulu tahap-tahapnya. Nah, silahkan lakukan penyelidikannya selama 30 menit ya. Nah, sambil kalian melakukan penyelidikan, percobaan, Ibu akan mengambil nilai sikap dan kinerja ya. Silahkan harus aktif ya semuanya. Oke, Bu. Oke, silakan ya. 30 menit ya. Oke, sudah 30 menit ya. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Terbaik ini ya. Murid-murid Ibu terbaik ini semuanya. Baik, nah dari hasil percobaan tadi, coba sekarang mulai cari ya alternatif solusi yang bisa dilakukan untuk memecahkan masalah teman kita itu yang di Korea ya. Nah, coba Ibu kasih waktu ya 20 menit kalian untuk membuat alternatif solusi, kemudian juga kalian harus uji coba ya. Maksudnya tuh untuk melihat mana sih gitu ya, mencari yang terbaik solusi di antara yang sudah nanti kalian susun ya. Silahkan waktunya 20 menit ya. Ya, Bu. Baik ya, sudah 20 menit waktunya sudah habis ya. Sekarang saatnya presentasi. Coba ada yang mau dulu? Saya, Bu. Boleh, nih Hayah dari kelompok 3 ya Hayah. Ya, Ibu. Ya, silahkan Hayah untuk menyampaikan hasil pemecahan masalah dari pertama sampai selesai ya. Nanti dibantu juga sama Fitri ya. Fitri ada kan? Fitri ke toilet, Bu. Oke, Fitri ke toilet gak apa-apa. Boleh ya. Boleh di sama Hayah aja ya berarti semuanya. Ya, Ibu. Oke, Ya, silakan Ibu, baik, Hayah, Bu. waktu dan tempat untuk Hayah. Ya, baik. Saya akan mencoba mempresentasikan hasil penyelidikan saya terkait masalah yang diangkat. Jadi untuk masalah yang harus dipecahkan itu pertama, di manakah posisi pemanas ruangan pada ruangan berukuran 5 kali 4 meter persegi itu untuk dapat menghangatkan ruangan secara efektif dan efisien. Nah, pertanyaan seputar masalahnya itu yang pertama, apa yang dikeluarkan oleh pemanas, alat pemanas. Nah, yang kedua, bagaimana cara udara panas bisa menyebar ke seluruh ruangan. Yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi laju konveksi. Dan yang keempat, di manakah posisi yang paling tepat. Alternatif solusi yang dapat dipilih itu yang pertama, pemanas dapat disimpan di atas. Yang kedua, dapat disimpan di dinding bagian pinggir bawah. Yang ketiga, pemanas disimpan di dinding bagian tengah bawah. Nah, alternatif solusinya, analisisnya itu, kalau dia disimpan di atas, maka kelemahannya panas tidak akan menyebar. Yang kedua, kalau dia disimpan di dinding bagian pinggir bawah, itu mungkin kelebihannya posisinya tidak akan menghalangi lalu lalang orang yang berjalan. Cuma kelemahannya itu panasnya kurang merata dan lebih lama untuk sampai ke ujung yang lainnya. Nah, lalu untuk alternatif solusi yang ketiga, pemanas disimpan di dinding bagian tengah bawah. Nah, kelebihannya ini posisi tidak terlalu menghalangi orang yang lalu lalang, yang berjalan gitu, dan pemanas juga itu lebih cepat merata nyampe ke semua ruangan, jadi kena semua. Sehingga solusi yang terpilih adalah memasang pemanas berukuran sedang dan diletakkan di bagian tengah ruangan pada sisi panjang ruangan dengan langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, yang jelas membeli pemanas berukuran sedang. Yang kedua, mengukur ruangan agar diletakkan tepat di tengah ruangan. Lalu yang ketiga, memasang panas sesuai buku petunjuk. Itu sepertinya ya, Bu. Ya, betul ya. Terima kasih ya kelompok 3 yang diwakili oleh Hayah. Nah, tapi kira-kira solusi yang dikasih sama kelompok 3 ini efektif atau enggak efektif? Coba, Dede efektif? Saya Bu, boleh. Oh, boleh. Febi akhirnya ya, Iya. Febi hadir. Efektif juga nih Febi, ya silahkan. Iya, alhamdulillah Bu. Efektif Bu, itu dalam menyebarkan panas. Bu ya. Nah, oke, bagus ya. Efektif ya dalam menyebarkan panas. Kira-kira apa yang kurang efektifnya?
Itu loh Bu, jadi harus Ep? beli ulang. Jadi harus beli ulang lagi kalau pemanasnya ukuran kecil. Iya, Betul kan, jadi Bu? iya betul. Jadi teman kita yang di Korea itu salah ya nanyanya, harusnya nanyanya sebelum sebelum dia beli gitu ya. Jadi kan tahu ukurannya yang mana. Ya kalau kecil harus beli lagi ya. Oke. Nah, sekarang coba ya kita evaluasi. Kita kan udah sampai presentasi pemecahan masalahnya. Kira-kira dalam langkah pemecahan masalah ini, kira-kira apa nih yang harus diperbaiki? Saya Bu, Boleh, silahkan Nur. itu Bu ketika menguji posisi pemanas di atas, karena kan dari visualisasi konveksi, jelas sekali air panas akan berpindah ke atas Bu, jadi tidak perlu dilakukan lagi Bu itu. Iya, udah jelas ya kalau misalnya air panas kan zat cair yang dipanaskan itu pindahnya ke atas. Jadi kenapa harus dimasukkan ke dalam solusi ya? Jadi kurang efektif ya dalam pemecahannya. Oke, bagus ya. Nah, coba sekarang itu ya, Ibu pengen nanya lagi saya lagi nih ya, kesimpulan konsep yang sudah didapatkan dari pembelajaran. Coba apa itu kalor, Jenab? Saya. Ya. Kalor itu adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah sehingga mencapai kondisi kesetimbangan, Bu. Iya, bagus ya. Itu konsep yang penting ya. Nah, sekarang dari pembelajaran coba ada nggak kesimpulan yang bisa kalian ambil? Saya Bu. Haya. Oke, boleh Haya. Ya, jadi kita kan sudah belajar ya Bu tentang kalor dan bagaimana perpindahannya, ada konduksi, konveksi, radiasi. Nah, ternyata konsep perpindahan kalor itu bisa membantu dalam kehidupan sehari-hari, seperti persoalan yang tadi memasang pemanas. Kalau di Indonesia mungkin bisa diterapkan untuk pemasangan AC ya Bu, karena kan kalau Indonesia udah ini ya Bu, udah panas gitu Bu. Iya, nggak ada musim dingin ya di kita, Iya, jadi betul. jarang kita pakai pemanas ya. Iya. Oke, terima kasih ya Haya sudah memberikan kesimpulannya. Jadi apa yang kita pelajari di kelas ya itu ada manfaatnya, terutama nih salah satunya di konsep perpindahan kalor. Ternyata kalau kita belajar dengan tepat ya bisa dipakai ilmunya gitu ya di kehidupan sehari-hari. Nanti kalau kalian mau beli AC, masangnya harus tepat ya, jangan sampai asal. Pakai konsep perpindahan kalor ya. Oke ya, baik terima kasih banyak semuanya ya, semuanya sudah aktif. Ibu kasih reward ya semuanya nih, terutama kepada Aep, Nur, kemudian Jenab ya, Dede ya, Haya dan Fitri ya. Terima kasih sudah aktif. Nanti Ibu kasih rewardnya poin tambahan ya. Sekarang kita kuis dulu ya, kan kalian suka kuis ya. Ini kuisnya ya dibagikan, silahkan dikerjakan ya. Baik, Sedikit Bu. aja ya. Oke, kuisnya sudah habis waktunya. Nanti sekarang diisi ya jurnal refleksinya. Ya, bagus sudah diisi ya. Rajin-rajin, ini memang kelas terbaik nih ya. Nah, oke itu untuk pembelajaran hari ini ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang pemuaian ya. Silahkan dibaca di rumah, di buku paket ya, tentang pemuaian biar kalian tuh ada sedikitlah konsep yang kalian punya ya. Baik, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa ya. Nih, alhamdulillah ketua kelasnya hadir hari ini ya. Silahkan Pebi untuk memimpin doa ya. Baik, terima siap Bu. Oke teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, mari kita sama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik terima kasih ya kelas ini Ibu cukupkan. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.